warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Hadi Putra, NIM 2020 41050. Saya di sini akan menjelaskan dengan judul Rhizobium, pemanfaatannya sebagai bakteri penghambat nitrogen. Yang pertama itu pendahuluan. Nitrogen adalah unsur yang diperlukan untuk membentuk senyawa penting di dalam sel. Di antaranya protein, DNA, dan RNA. Kandungan atmosfer sekitar 80% adalah nitrogen atau N2. Namun tidak ada secara langsung dapat digunakan oleh tanaman. Sementara itu, keberadaan dan ketersediaannya senyawa nitrogen dalam tanah sangat terbatas. Terlebih dari senyawa nitrogen yang mudah hilang atau lessing. Manfaat nitrogen. Tanaman memerlukan unsur hara untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan dapat dikelola menjadi dua bagian, yaitu makronutrien atau unsur hara pokok yang terdiri dari unsur C, H, O, P, K, N, S, Ca, Fe, dan Mg. Yang kedua yaitu mikronutrien atau unsur hara pelengkap yang terdiri dari unsur Mn, B, Cu, Zn, Cl, dan Mo. Nitrogen merupakan unsur hara esensial bagi tanaman, namun unsur ini cepat hilang dalam tanah, baik melalui volatilisasi atau penguapan, nitrifikasi, denitrifikasi, maupun hanyut atau tercuci bersama air. Dan erosi. Nitrogen bagi tanaman berfungsi sebagai penyusun protoplasma, molekul klorofil, asam nukleat, dan asam amino yang merupakan penyusun protein. Selanjutnya itu karakteristik bakteri Rhizobium. Bakteri Rhizobium tersendiri adalah salah satu contoh kelompok bakteri yang mampu menyediakan hara bagi tanaman apabila bersimbiosis dengan tanaman legum. Kelompok bakteri ini akan menginfeksi akar tanaman dan membentuk bintil akar di dalamnya. Bakteri Rhizobium merupakan mikroba yang mampu mengikat nitrogen bebas yang berada di udara menjadi amonia atau NH3 yang akan diubah menjadi asam amino yang selanjutnya menjadi senyawa nitrogen yang diperlukan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Sedangkan Rhizobium sendiri memperoleh karbonhidrat sebagai sumber energi dari tanaman inang. Selanjutnya yaitu potensi bakteri Rhizobium. Tanaman legum atau kacang-kacang merupakan mitra yang lebih besar, sedangkan Rhizobium adalah mitra yang lebih kecil. Sering disebut mikrosimbion apabila bintil menua setelah suatu periode fiksasi nitrogen, mulai terjadi pembusukan jaringan yang membebaskan bentuk aktif Rhizobium ke dalam tanah yang biasanya berfungsi sebagai sumber inokulum bagi tumbuh-tumbuhan budidaya berikut dari spesies legum tertentu. Bakteri Rhizobium secara umum termasuk golongan heterotrof, yaitu sumber energinya berasal dari oksidasi senyawa-senyawa organik seperti glukosa dan glukosa. Dengan demikian, untuk mendapatkan senyawa organik tersebut, bakteri membutuhkan tanaman inang. Hanya itu peran Rhizobium sebagai bakteri penghambat N2. Fiksasi atau penambatan merupakan proses biokimiawi di dalam tanah yang memainkan salah satu peranan paling penting, yaitu mengubah nitrogen atmosfer N2 atau nitrogen bebas menjadi nitrogen dalam senyawa atau nitrogen bertambat. Adapun jenis-jenis bakteri yang dapat mengikat N2 di udara yaitu Azotobacter, Clostridium, dan Rhodospirillum. Selain itu, dikenal pula genus bakteri yang mampu mengikat N2 bebas, tetapi hanya dapat hidup jika bersimbiosis dengan tanaman dari suku Leguminosae, yaitu genus Rhizobium. Beberapa faktor yang mempengaruhi pada proses fiksasi nitrogen diantaranya: 1. Terdapat tanaman inang yang sesuai. 2. Derajat keasaman tanah atau pH tanah. 3. Ketersediaan hara. 4. Kondisi fisik tanah misalnya tergenang. Dan 5. Adanya serangan virus bakteri Bacteriophage dapat menyebabkan berkurangnya populasi Rhizobium dalam tanah. Penambatan nitrogen secara biologis diperkirakan lebih dari 170 juta ton nitrogen di biosfer per tahun. 80% diantaranya merupakan hasil simbiosis antara bakteri Rhizobium dengan tanaman leguminosa. Simbiosis yang terjadi mampu memenuhi 5% atau bahkan seluruh kebutuhan nitrogen tanaman bersangkutan dan dengan cara menambah nitrogen bebas.
bulan. Dan satu, memberikan ketersediaan bagi tanaman sangat penting sebagai penyusun protoplasma, molekul klorofil, asam nukleat, dan asam amino. Kandungan senyawa nitrogen tanah yang cukup tidak tinggi disebabkan adanya mikroba tanah yang memfiksasi dari udara. Keuntungan manfaat dari bakteri nitrogen bagi pupuk hayati adalah tidak mempunyai banyak atau efek samping. Efisiensi penggunaan dapat ditingkatkan tanpa menimbulkan bahaya pencemaran terhadap lingkungan. Harga yang relatif murah dan teknologi yang cukup sederhana. Perlu konservasi dan isolasi bakteri lambat. Nitrogen tersebium dalam bentuk koleksi kultur. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.